Assalamualaikum Mas Riko. Ya, Itu buat diri gue sendiri. gue dapet DM Apa dari fans lo. Sholat belum tentu punya ilmu agama, Riko udah gak syuting lagi ya? karena Mas, setiap nikmat tuh ujian, musibah ujian. Harus apa? bunga sekuntum di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini dengan Donan.com official di acara podcast Pas. Semua pasti ada solusi. Assalamualaikum Mas Riko. Waalaikumsalam. Deketin Mas Riko. Iya. Kurang enak ya Mas? Oke, digeser aja dikit. Oke. Oke. Sehat Mas Riko? Alhamdulillah. Gue manggil Mas berasa gue muda banget. Masa? Iya dong. Padahal kan itu lebih tua kayaknya. Kelihatan dari muka gitu. Hoi. Apakah banyak beban hidup? Beban perasaan. Oh, berat. Jadi dua ya, beban hidup, beban perasaan. Bapak ini dari dulu mah begitu sama gue ya. Kesian Dari ya? awal syuting gue kena mulu sama lu kok. Kita kena tahun berapa kok? Tahun berapa ya? 2014. 2014 ya waktu kita syuting apa tuh? Gadis Pantura. Yup. Ya. Sama Sama- ya kan. Ih, cucok. Dulu kan gondrong ya. Iskal gitu rambutnya kan. Masih pak. Sekarang bondol gitu pinggirnya doang. Sekarang diponi sama gue. Di bonding tengahnya. Oh gitu. Iya, puas loh. Enggak sih. Sehat keluarga kok. Alhamdulillah. Sekarang anak udah 2 ya kok. Yang pertama. Yang satu, Iya. ya, yang lagi umurnya 4 bulan. Pas bulan yang pertama namanya 4 tahun yang pertama Rehan Arya Feral. Rehan. Arya. Arya Feral. Yang kedua Erzan Arsya Feral. Masya Allah Gusti. Anaknya ada berapa? Saya 2. 2. Istri 1. Nggak nanya. Udah pasti 1, nggak mungkin 2 kayaknya. Iya gak akan laku ya. Iya. Badan gue udah Kan kayak emang dari gini. dulu kan. Ya Allah kuatkanlah imanku Riko. Yap. Penampilan sekarang beda banget. Masa Mm-mm. sama aja. Mukanya gini-gini aja, Pak. Iya. Kalau dari muka sih gantengnya kita sama lah. Jangan fitnah. Kok boleh gak deketin kok. Gak apa-apa geser aja ini ya kok. Nih ini nih. Ini geser. Nah itu oke. Gak apa-apa. Lebih enak gak? Aman nggak gini? Yang penting lu kedenger dari sini enak Kedengeran. apa? Oke. Ya itu teman Rehan ya. Dan ini biasalah kalau Nggak anak apa-apa. kecil ya. Ayo bocil Gini nih. apa? Apa lupa? Sama gue juga kalau keganggu sama aja Iya. sih. Iya gue lihat Riko sekarang ini kebetulan kan kita hitungannya deket ya. Berapa kali kita podcast bareng juga, podcast YouTube bareng Bukan, juga. waktu baru ini. Ya podcast YouTube. bareng YouTube lah, Channel. makan bareng berapa kali sampai akhirnya gue dapet DM Apa dari fans lo. Iya. Kak, Riko udah gak syuting lagi ya? Kak, ini pada nanyain gimana? Ya bingung gue ditanya. Jawabnya gimana? Iya, iya. Emang iya kok. Untuk syuting gimana sekarang? Apanya? Masih Syuting. syuting apa enggak? Oh. Buat sekarang sih apa ya, sebenarnya sih udah lama juga ya, udah berapa bulan Hmm. syuting udah stop. Stop Emang mundur sih untuk sinetron. untuk sinetron, FTV, film. Hmm. Cuma kalau emang ada program yang Kuliner masih oke Segalanya. ya. ringan lah ya, Ringan. terus nggak banyak bercampur sama lawan jenis Hmm. gitu, masih bisa insya Allah. Berarti kayak Kayak acara-acara. kemarin apa ya, makan receh. Oh iya, Nonton gue kan? nonton. Alah, Nonton gua. Nonton Tadi itu ngomong nggak nonton. YouTube-nya. wow, YouTube-nya. Kan gue belum beres ngomong. Oke. Ya kan? Nah, jadi ya udah, awalnya itu kan sebenarnya nggak dadakan juga. Waktu pas lagi kegiatan syuting ya kan, ada Hmm. sinetron apa gitu. Hmm. Awalnya kalau
lokasi Mm-mm. di mobil tuh suka dengerin ini nih apa kajian gitu. Oh, awalnya di situ. Awalnya kayak gitu. Dengan awalnya masih apa ya, masih nyepelein lah. Soalnya ya agama ya paling dosa seperti ini, terus amalan seperti ini. Dasar gitu doang doang, ya. dasar doang kan. Udah biasa sampai Kalau sholat kan gua kenal lu sholat rajin itu kan ya. kapan? Zaman dulu langsung sholat kita bareng. Iya, Pak. sholat kan. Iya. Ya belum tentu lah orang berilmu misalnya apa namanya? Orang berilmu istilahnya ilmu agama ya, dia mendalamin pasti dia sholat insyaallah. Ya. Tapi orang sholat belum tentu punya ilmu agama. Itu kebanyakan seperti itu. Coba ulangin lagi biar jelas. Nggak mau. Gitu. Kebanyakan ya. Iya. Itu jadi gue nggak ngomongin orang. Ya. Itu buat diri gue sendiri. Gitu loh. Tapi emang harus Jadi, kok. Harus apa? Ya harus berubah lebih baik. Iya paham, cuman gue ngomong buat gue sendiri ya, nggak Yeah. mau buat orang lain ya. Takutnya kan seuzon ya. Iya. Gitu. Jadi gue pribadi ya dulu sholat gitu loh. Makanya lu lihat gue kan rajin sholat kan. Rajin. Belum tahu kan isi hati gue seperti apa. Yeah. Apakah khusyuk apa enggak, apakah ilmu agama gue ada apa enggak, apakah sebatas sholat aja. Seperti itu. Iya sih. Jadi ya kayak tadi lah, orang sholat belum tentu punya ilmu agama kalau dia belum belajar ya. Orang yang menuntut ilmu agama udah pasti dia sholat dan melakukan amalan yang lain gitu. Masya Allah. Tapi banyak gak ujian-ujian yang lu dapet? Ya kalau ujian udah pasti, setiap manusia itu pasti ujian. Itu namanya dunia. Dunia itu tempatnya ujian. Mau dia nggak sholat, mau sholat pasti ujian. Iya. Gitu. Tapi kan kalau ujian banyak apa enggaknya, kita nggak bisa ngitung. iya. Karena setiap nikmat itu ujian, musibah ujian. Iya benar. Iya kan? Apa coba? Semuanya ujian. Aduh, kena nih. Kenapanya? Ya benar. Bener kan? Benar banget. Iya. Jadi ya pemahaman. Jadi gini dulu gua sebelum belajar ilmu agama, ya, pola pikirnya itu gini. Ini masalah rezeki ya, poinnya ya, masalah rezeki. Gua kerja misalnya di entertain, ya kan, dapat uang misalnya bisa anggap 50 juta sebulan, 50 juta. Oke. Nah kalau misalnya gua nggak syuting, misalnya gua mungkin jualan buku yang seharga 50.000 satu, gue berpikir sebulan nggak mungkin dapat 50 juta. Iya. Ya, gitu kan. Nah, pas gue belajar, coba belajar ilmu agama, ternyata dapat pemahaman, meskipun kita kerjaannya syuting ataupun jual buku, kalau jatah kita, rezeki kita dari Allah itu 50 juta, udah pasti dapat 50 juta. Ya, paham gua. Jadi pola pikir langsung ngebalik gitu. Ya. Jadi akhirnya kenapa misalnya orang kerja di bank, wah udah tahu ada yang ngomong riba nih, mendingan keluar cari kerjaan yang lain. Pasti ada rasa takut, wah kalau keluar gimana mau ini nih dapat apa misalnya gaji yang nilainya seperti ini gitu kan. Iya. Mau kerja apa ya selain di bank lah, gaji apa aja lah, dagang apa, dia ada ketakutan bahwa wah 4 bulan nggak dapat segini lagi nanti gitu. Padahal rezeki udah ditentuin kan. Ya gue juga sebenarnya kan dulu juga usaha syuting itu kan gue berpikirnya pengen punya uang banyak ya, dapatkan sekian gitu kan. Akhirnya gue berpikir lagi, kita itu sehari makan 3 kali. Ya, 2 kali kadang-kadang. Apa jangan ngomongnya beda. Oh, iya. Bapak tuh Bercanda. badannya masih oke. Iya Pak, merah-merah di dinding jangan marah just gitu. Ya, Lanjut. Pak deket lagi dulu Pak, boleh Pak? Kayaknya lu orang maunya deket ya? Iya Pak. Oke. Susah editnya. Oke. Lanjut. Nah, gue tuh berpikir sama gila-gilaan sampai gue capek. Ternyata
nggak bisa tepat waktu, kesiangan. Iya betul. Gitu. Makanya gue mungkin Allah juga ngasih gue sekarang usaha lebih banyak ke masjid ya, walaupun penampilan gue masih gini ya. Ya masih gini lah, jauh sama bapak sekarang. Sebenarnya nggak jauh kan, emang dari dulu kayak gini. Jauh, badan jauh pak, gue perut gue gede banget. Ya kan emang kayak gini. Iya kan? Mau diapain lagi, udah terima apa adanya gitu. Iya, kalau dari sisi itu bersyukur pak. Iya. Ya, kan apapun yang terjadi terima dulu. Iya. Ya kan? Betul. Ikhlasin dulu. Iya betul. Kalau mau ngerubah ya udah olahraga gitu loh. Maksudnya. Iya sih. Ngerti nggak sih? Ngerti pak. Oke. Aduh ya Allah. Gue pikir bakal berubah, ketemu gue sama aja. Tapi gue seneng lihat lu sekarang, ketemu terakhir tuh ternyata ya kita kan terakhir ketemu kita di stadion juga kan. Iya betul. Juga kita ketemu, lu foto keluarga dan betul belum lahir anak kedua. Oh iya. Ya kan, selamat juga buat anak kedua lu. Ya gue Riko nih bikin berubah, gue lihat itu kan, gue perhatiin sampai bener-bener masya Allah ya, maksudnya seorang Riko yang gue kenal gitu. Dia sekarang ya gue seneng, bahkan ya apa ya, salut gue dengan pendirian lu gitu, dengan keimanan lu kuat. Banyak kan yang tapi sekarang gue lagi duduk, nggak lagi berdiri. Ini ngebahas apa ya? Oh, pendirian maksudnya. Pendirian. Okay. Pendirian. Gue jadi lupa. Ya gue dia sekarang gue seneng lihat lu gitu kok, misalnya. Tapi yang gue tanya tadi kan sebenarnya ujian lu kok. Ujian lu tuh ketika lu sekarang posisi sekarang kan, yang gue tahu lu kan sempat ada salah satu sinetron ya maksudnya. Yang dulu peran yang TV kabel kalau nggak salah. Tayangan mana tuh? Yang kayak kan lu udah sesi 2, lu sempet promo di TV juga. Aling Dharma maksudnya. Ya, Aling Dharma. Iya. Itu kan ada sesi 2 kan. Nah, itu kan. Nah, lu kan pasti otomatis harus syuting lagi dong dengan kontrak lu itu. Harus ditinggalin? Enggak. Lu kan punya kontrak. Iya. Kontrak kerja sesi 2. Ada. Lu gimana nolaknya dengan kontrak yang ada? Ya tinggal tolak aja. Gak masalah dengan kontrak? Gak masalah. Oh. Nggak masalah. Berarti mungkin kontrak per sesi per judul. Ya betul. Jadi nggak masalah. Kayak yang kontrak kayak panjang gitu, ntar ada season berikutnya harus ada. Lu tuh ujian lu banyak gak sih kok, teman-teman nanyain sampai lu kenapa sih kok nggak mau syuting lagi? Lu kenapa sih gitu? Alhamdulillah sih. Banyak banget. termasuk fans lu ya. Jadi banyak yang nanyain. Kariko kemana aja sih gitu, lu nggak nongol di TV gitu kan. Iya. Ada teman-teman juga itu kan fans saya gitu kan. Iya. Ada teman juga, kenapa nih kok jadi berubah gitu kan. Iya. Apalagi pas lagi ketemu kan, berjenggot. Iya benar. Apaan kok gini sih gitu kan. Iya. Ya jawaban simpel sih kalau dari gua. Pengen belajar agama aja. Udah gitu. Terus syuting stop, mundur. Sayang banget gitu. Banyak ngomong sayang banget tuh banyak. Termasuk Anda. Iya sayang sih. Banget tuh, ya. Ya tapi gue nggak yang gue paham misalnya. Iya paham, tapi kan suka bercanda gitu loh. Iya. Sayang banget bercanda. Iya. Gue gitu. Pengen tahu sih sebenarnya. Gue pengen tahu jawaban gue kan. Gitu. Ya makanya ya sayang nggak sayang sih. Kalau menurut gue pribadi, justru gue bersyukur banget gitu. Kata orang jemput hidayah ya kan. Ini pas nih suara lu nih. Ya, gini berdiri soalnya gue. Jadi kata orang kita harus menjemput hidayah. Gitu ya. Kebanyakan ya. Tapi menurut gue bukan menjemput hidayah sih sebenarnya. Menerima hidayah. Karena hidayah itu tiap hari. Setiap saat tuh Allah kasih hidayah. Masya Allah. Gitu. Bukan kita yang menjemput, bukan kita yang mencari gitu, bukan. Sebenarnya Allah itu ngasih hidayah ke semua makhluknya. Iya itu sih. Makhluk, itu manusia, terima enggak gitu. Sadar enggak? Dan satu poin, kita sharing ilmu agama ya, nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa, harus ini. Jadi ketika Allah tuh ada firman Allah tuh, seingat gua kurang lebih ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, pasti akan ditunjukin jalan yang benar. Tapi ketika Allah tidak menghendaki hamba itu
di kebaikan nggak akan ditunjukin. Hidayah itu akan terpental karena intinya masalah hati kan. Ketika kita bermaksiat kan hati itu jadi hitam. Satu maksiat satu titik hitam. Satu maksiat satu titik hitam. Sampai kita ngelakuin banyak maksiat itu titiknya banyak. Itu akan menutup hati kita. Nah udah ketutup itu makanya hidayah Allah yang setiap saat itu ada itu akan mental, akan ketutup, dia nggak akan terima gitu. Makanya orang-orang yang berhijrah itu pertama kali itu harus membersihkan hatinya dulu. Ketika hatinya masih belum bersih, walaupun dia kajian terus tiap hari nggak akan bisa nerima ilmu agama. Caranya karena Allah nggak akan ngasih ilmunya Allah kalau hati itu masih kotor gitu. Caranya ini gue belajar ya, gue jangan malu ya. Ya sama-sama belajar gitu. Sharing aja ya. Jadi guru dong. Gak apa-apa, kan sharing. Ya caranya seperti itu. Ketika ada satu titik hidayah, langsung ambil gitu. Walaupun cuma setitik gitu. Coba dulu. Setiap ibadah itu harus dipaksain awalnya. Harus dipaksain dulu. Kalau nggak akan bisa. Dipaksain dulu. Sholat aja dulu yang rajin. Sholat. Dan waktunya harus tepat waktu ya, harus awal waktu gitu. Kalau bisa. Dirutinin terus. Rutinin lama-lama akan jadi kebiasaan dan itu ringan banget. Gitu. Dan untuk masalah membersihkan hati sih ya ikut kajian itu salah satunya. Ikut kajian. Nanti di situ kita belajar beberapa penyakit hati, terus cara menghilangkannya, cara amalan-amalannya itu ada. Semakin kita sering kita di kajian itu sih kalau gue ngerasain itu awalnya hati gue nggak tenang, Bang. Nggak tenang. Sebelum sekarang ini ketika mulai belajar coba kajian nyoba dulu, awalnya tuh nyoba dulu kajian kayak gimana sih gitu. Pas kajian dengerin sama 2 kali 3 kali masih biasa tuh, tapi agak enak juga ya gitu kan. Beberapa kali rasa tuh kok tenang ya setiap ada kajian masuk masjid tuh kumpul sama orang-orang soleh, itu tenang. Ternyata benar Allah akan menenangkan hati hamba-hamba Allah yang menuntut ilmu agamanya gitu. Dan firman Allah juga seingat gue itu kira-kira siapa yang memilih jalan menuntut ilmu agama Allah, maka Allah akan memudahkan dia masuk surga gitu. Amin ya Allah. Jadi setiap kita kajian ya kita sambil berdoa aja, tolong bersihkan hati hamba ya Allah gitu dari semua penyakit hati gitu. Jadi kajian itu manfaatnya itu adalah dapat rahmat Allah, dapat ampunan dari para malaikat. Jadi malaikat itu ngumpul di situ di kajian itu, beristighfar buat kita, ampuni si fulan gitu. Makanya kita kajian itu akan lama-lama bersih gitu loh. Nah makanya kajian itu yang penting dan itu wajib sebenarnya. Nggak banyak orang tahu kajian itu wajib bagi semua manusia karena itu ilmu agama Allah. Itu tiap hari. Waktu dulu awal-awal tuh oke, kejar tiap hari dulu biar terbiasa dulu. Ya apa dulu. Nah kalau sekarang paling seminggu itu ada 3 kali atau 4 kali. Itu kan ada kegiatan juga, kita harus cari kerjaan kan buat nafkah gitu. Gue juga kenapa tadi gue tanya untuk bicara ujian. Gue pernah nangis kok di tahun 2018. Gue masih ingat bulan November akhir. Jadi waktu itu usaha gue yang selama ini gue rasain dapat uang lumayan besar menurut gue, dan menurut gue nggak sedikit ya gue dapat. Gue nangis pak, gue nangisnya waktu itu, ya Allah, ini uang yang gue dapat berkah besar banget ya. Gue cuma diem saat itu, gue takut. Dan gue ingat omongan bini gue waktu itu, istri gue, sebelum gue ke Bogor itu ya, gue pindah ke Bogor, gue nangis itu. Gue bilang gini, kamu jangan jadi suami yang solehah, tapi kamu jadi suami yang soleh.
Gue bilang, kalau kamu pindah ke Bogor, aku janji bakal sholat di masjid terus. Ya gue udah belajar kok. Iya. Terus akhirnya Alhamdulillah. Enggak, dilakuin sama gue. Subuh yang tadinya susah, ya sampai alhamdulillah bisa jam 4 bangun, itu terbiasa. Ya makanya kan tadi gue bilang ibadah itu harus dipaksakan. Ini belum beres nih, kok gue bakal nanya sama lu nih. Sorry aku potong. Iya. Gue berubah alhamdulillah sampai gue tuh masuk gini-gini masih alhamdulillah kok masih anggota DKM. Alhamdulillah. Waktu gue ke masjid akhirnya ketua DKM-nya Pak Donan bisa sebentar ke sini. Ya Pak, kita lagi tambah orang untuk anggota DKM. Saat itu gue mau karena gue berpikir maunya minimal gue kejaga lah. Iya. Kejaga pergaulan saat itu gue mikirnya. Sampai gue juga ikut itikaf waktu itu. Cuman ujian gue sih kok ketika gue itikaf 3 hari. Saat itu gue jenggot gue panjang. Oh pernah seberapa Pak. segini? Panjang banget. Nggak panjang di atas, di luar. Jadi, lebih panjang lagi. Sampai nah gue itu sama kru gue tuh syuting itikaf ya, kru pemain Duri Terbalik krunya. Ayo ikut ya. Iya sama hijrah. Kemana gue bilang? Ada di sana gitu. Cuman ujian tuh pasti ada mau berarti itikaf. Bukan kerjaan gue. Jadi sebelum gue balik lagi mundur lagi dikit, ketika gue nangis itu kok tiba-tiba kerjaan gue tuh nggak ada. Tiba-tiba pengantin cancel. Tapi gue yakin, tapi gue bilang gini gue, yang ini kalau sampai rumah gak kebayar, kalau yang terbaik ya kita pindah ke sini, rumah istri ini. Yang bikin gue semangat, bini ngomong gini, aku mah sebagai istri ikut suami, kemana kau pergi aku ikut. Itu yang bikin gue semangat. Tapi kayak gimana pun gue manusiawi kok, tetap gue ada sisi takutan buat anak istri gue. Tapi gue pasrah. Kerjaan gue cuma sholat 2 tahajud tiap bulan semua ada uangnya. Dan gue nggak tahu uang itu dari mana ada aja. Sampai akhirnya kejadian bulan puasa, gue bingung Pak. THR anak-anak, gue bingung. Lebaran. Kerjaan sedikit sampai ya gue karena mereka freelance, mereka bisa kemana-mana, tapi ada yang nggak bisa kan, nggak ada yang punya kerjaan. Akhirnya kita datang ke rumah, gue cuma bilang ini gue cuma uang segini ya, gue bilang kalau mau kerja kerjain, gue bilang gitu. Orang nggak ada yang tahu, dan gue nggak pernah ngeluh kok sama orang lain, gue jalanin aja. Taunya orang gue ada aja. Berubah lah gue di situ. Alhamdulillah itikaf itu bener Pak, ada kerjaan dadakan tanggal segitu Pak. Tanggal besoknya berangkat hari ini, besok ada kerjaan. Gue bingung. Di sisi lain gue harus ada THR anak-anak, di sisi lain gue harus itikaf, dijanji sama teman gue berangkat di grup dekor buat go voice note. Assalamualaikum Mang, ini ada kerja tanggal sekian, gue nggak bisa, lu mau ambil apa enggak, budget sekian. Udah ambil aja, mah berangkat aja. Udah gajian pegang sama si A ya, gue ketitipin, gue bayar lu kok, gue berangkat. Tapi hari pertama itu yang gue rasain itikaf pertama, datang malam-malam sholat isya, itu kerjanya sholat kok, sholat nangis gue. Ada azan dulu ya. Alhamdulillah azan sudah beres. Alhamdulillah. Kita hormatin dulu azan dulu ya kok. Alhamdulillah. Oke, lanjut lagi ya, aku cerita gue ya. Ya, lanjut. Jadi tuh gue nangis dan gue nggak tahu kenapa di situ gue nangis terus kok. Nangis gue. Sampai sekarang juga gue kalau lagi gue husu malam-malam gue sholat gitu ya. Masih gitu. Terus tapi ya gue ketika gue itikaf itu gue nggak nyampe 3 hari. Jadi berapa hari? 2 hari. 2 hari karena pada gue di situ ya Allah kok gue senang adem. Ya anehnya gue ini kan tukang kentut ya. Terus di masjid nggak? Di masjid itu tuh kalau pokoknya gini, lu kentut lu wudu lagi. Ya iyalah. Iya dong. Anehnya gue di situ gue nggak kentut kok. Maksudnya kentut ketika gue mau sholat baru gue kentut. Itu aneh, bisa terkontrol sama gue. Maksudnya lo
di situ nggak kentut, biasanya kentut gitu. Biasanya kan gue dikit-dikit kentut ya kan. Ini enggak. Ini ngaji apa udah aja luas gue gitu. Maksudnya biasanya wudu aja gue sering bolak-balik karena gue kentut. Maksudnya Iya. lo udah kentut. Gampang kentut gue kok angin, makanya gue nggak kuat sama angin. Kayaknya lo ini hobi makan umbi-umbian ya? Makan kentut. Keluar ubi dong. Batok lo. Iya betul juga ya. Iya makan ubi keluar kentut, makan kentut. Nah itu kok yang gue rasain. Gue seneng banget tuh. Tapi waktu itu mungkin ujian gue di bini gue. Jadi bini gue takut yang maaf ya. Gue nyasar aliran yang berbeda. Itu yang gue khawatirin karena sebenarnya gue gak menyalahkan itu ya. Dan saat itu gue jenggot panjang, kaki gue juga cingkrang. Sebenarnya kan gue sunnah. Kakinya celananya cingkrang. Celananya. Tapi kakinya mau cingkrang. Iya, saya salah ngomong. Kan take 2. Oh ya, take action. Nah, saya cingkrang, Pak. Ya itu, padahal yang setahu gue jenggot tuh kan sunnah. Ya, sunnah. Celana diangkat juga sebenarnya kan sunnah yang masalah ya. Ya betul. Karena untuk mencegah dari najis kayak apa percikan air. Sebenarnya lebih ke ngikutin Nabi aja sih. Iya, makanya Nabi pasti ada manfaatnya lah gitu. Ya makanya salah satunya gue jalan itu kok. Sampai bini gue, kamu pulang katanya. Kamu nggak pulang awas. Akhirnya gue bingung kok. Akhirnya gue ngomong, gue kayak pulang deh. Pulang kenapa? Bla bla bla. Ya mungkin deh, karena gue udah jadi situ juga. Ketika jadi sesuatu yang tidak baik, ya udah akhirnya gue balik. Sampai gue kesel gitu. Itu yang gue rasain ya. Pulang gue nggak baik ngomong. Mertua gue nanya sama gue, Mas gimana? Bla bla. Ya, biasa aja gue bilang. Gimana. Tapi saat itu ujian gue ya gue dengerin aja. Ya gue pokoknya make iya aja. Nggak gue lawan. Kalau gue lawan takutnya gimana? Ribut kan nggak boleh juga kan? Nggak boleh. Karena katanya tetangganya pernah ada kok hijrah hilang taunya nggak balik. Katanya ada kayak gitu. Ada gue denger kayak gitu. Jadi ngupain keluarga. Oh oke. Itu mungkin. Ya kita itu ya. Karena gue juga pernah adalah ini gue nggak berani seperti sini gue cerita habis ini gue ada cerita juga itu memang agak berbeda. Tapi gue nggak mau cerita di sini karena agak sensitif. Nah itu akhirnya udah gue pulang aja, tapi gue kasih penjelasan. Gue bilang bini gue, kamu kan pengen aku berubah, kamu pengen aku baik, kenapa kamu larang? Dia khawatir aja. Khawatir alirannya ya beda gitu kan. Makanya ketika gue kasih pengertian, alhamdulillah sih. Maksudnya setelah itu ya alhamdulillah. Cuman setelah itu lanjut etikaf. Kan etikaf tiap bulan Ramadan. Ya kan nggak cuma 3 hari doang. Udah lebaran Pak. Udah 3 hari ya. Iya 3 hari itu kan. Ya itu gue berubah sih alhamdulillahnya ke masjid gitu. Nih sekarang kan gue juga banyak keluar rumah kok. Akhirnya jarang ke masjid. Iya. Tapi gue udah pencerahan dari lu barusan dengan sholat berjamaah itu. Tadi gue nanya itu sebenarnya. Nanya tentang sholat berjamaah. Ya soal intinya kayak lu bilang kan nggak ketika di kantor aja lu bilang apa namanya nggak harus di masjid tadi kan lu bilang ya. Iya. Tapi ada pengecualian kalau misalnya masjidnya itu emang apa ya kadang-kadang kantor itu kan jauh ya kan. Ya kalau emang bisa di kantor boleh di kantor. Tapi emang utamanya di masjid utamanya. Tapi kan banyak kendala kadang-kadang kan kita. Iya. Kan? Aduh macet nih karena malah lama lagi gitu kan. Terus masjid mungkin jauh gitu. Boleh. Masjid dibolehin. Gue sih paling ya di sini gue kalau sholat harus ya kewajiban menurut gue itu udah wajib ya. Bukan nggak ada kata tidak bisa itu udah wajib. Tapi ya gue ngerasa lemah di situ kalau saat ini. Maksudnya gue bentar. Tadi kan gue bilang sholat misalnya di kantor boleh. Itu gue ngambilnya dari salah satu pendapat ulama ya. Jadi ada pendapat ulama yang lain itu wajib ya harus ke masjid ada gitu. Jadi emang yang gue omongin ini ya sesuatu yang gue pelajarin gitu. Jadi nggak menerka-nerka gitu loh. Ya gue paham. Utamanya di masjid sebenarnya gitu. Iya. Kan sekarang banyak ini kan maksudnya fatwa-fatwa ulama yang
beda pendapat gitu ya kan, masalah ibadah ini ibadah itu ya kan. Jadi ya kalau kita yang belum tahu ya misalnya Donan nih ngikutin ulama yang ini nih, imam yang ini mazhab. Iya mazhab, kan ada ulama besar lainnya juga. Oh iya, 4 mazhab itu kan 4 ulama, ada ulama yang lain juga kan, ulama besar. Misalnya ulama, anggap aja ulama, Donan dengar ulama ini, ulama A, bahwa utamanya di masjid gitu kan, utamanya di masjid titik. Nah ada misalnya gua dengar ulama ngomong kalau di masjidnya jauh atau susah gitu kan, ya nggak apa-apa di kantor berjamaah itu dibolehin, ya ada uzur syar'inya gitu. Okay. Kalau nggak ada uzur syar'inya ya nggak boleh sebenarnya, ya tetap utamanya ke masjid gitu. Ya intinya benar, harus dijelasin lebih detail ya. Pokoknya yang dengerin kan boleh ya mbak, udah di kantor aja gitu, padahal masjidnya deket gitu. Jangan, jangan dijelasin dulu. Ya gue juga sebenarnya karena rumah kan gue dekat sama masjid. Ya enak dong kalau gitu. Ya kan, gue sejajar dengan masjid, gue ke masjid alhamdulillah. Cuma gue sekarang tuh tiap saat subuh ke masjid kok. Doa gue satu, yang gue utamain, pertama orang tua gue doain. Setiap saat gue doain orang tua. Kedua saya bilang, ya Allah kuatkan iman hamba. Itu selalu gue ucapin, karena gue ngerasa saat ini gue lagi turun banget ya, iman gue. Secara pribadi gue ya. Nggak cuman Donan sih. Ya, gue juga ngerasa itu. Semua orang ngerasa itu. Itu namanya futur. Ada futur tuh naik turun imannya. Gitu. Nah, ada kata Amir Abdad tuh. Dia yang nulis Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari. Dia ngomong kalau mau tetap istiqomah gitu kan, yang berhijrah ya. Walaupun ada futur, ada naik turun lah imannya, jaga aja 2. Satu, tetap beramal. Yang kedua, jangan tinggalin majelis ilmu. Insya Allah istiqomah. Ya gitu. Ya gue sekarang ikut kayak malam minggu ketika gue nggak ada event ya, ikut untuk pengajian ya minimal gue inget lah, walaupun kadang-kadang gue ngantuk gitu kan, minimal gue di situ gitu. Iya. Gue nggak jauh dari mereka, itu salah satunya gue seneng. Pokoknya jangan sampai kita ninggalin deh gitu. Ya minimal kalau seminggu sekali oke lah gitu buat awalan. Lama-lama pasti akan digiring kok. Seminggu sekali, kadang kalau udah lama 2 kali nih, 3 kali nih. Nah itulah yang namanya hidayah Allah tuh di situ. Iya sih. Karena Allah itu kan menganggap hati para hambanya kan. Ya alhamdulillah gue juga sekarang kan istilahnya gue bisa dibilang banyak tanggungan lah, bisa dibilang. Gue sampai bilang, ya Allah, saya pengen di umur 40 saya udah gak mau banyak apa yang gue kerjain di dunia. Gue pengen banyak lebih ke agama. Alhamdulillah Allah ngasih kok. Iya. Gue nggak bilang gue bener, nggak. Gue sadar gue banyak salah, karena gue bilang salah gue. Kalau gue saat ini ngomong begitu, gue masih banyak hal yang saat ini bertolak belakang yang gue cerita sama lo. Banyak bertolak belakang masih gue jalanin saat ini. Ya sama lah, gue juga gitu kan. Sekarang kan kondisinya lagi belajar. Ada pasti tolak-tolakan tuh ada. Biasanya seperti ini, terus harus dirubah. Masih kadang ngelakuin kadang-kadang gitu. Dan apa ya? Ya kalau kita kan manusia bisanya berikhtiar, bertawakal pada Allah ya. Ya itu aja lah yang bisa kita lakuin gitu loh. Tetap selalu berusaha menjadi baik. Iya sih. Tetap pasti maksudnya namanya setan iblis itu ya istiqomah banget menggoda manusia. Istiqomah. Iya bener gak ada berhentinya. Iya, masa kalah sama setan kita contoh aja tuh si iblis istiqomahnya. Mana kok situ sih lu? Jangan salah kok. Apa? Dia salah. Gue tuh alhamdulillah ya kok, gue ketemu orang-orang yang rajin sholat. Tim WA gue, tim dekor gue juga sebagian alhamdulillah sholat. Ketika azan sholat, ketemu Black nih teman operator gue, lebih rajin dia sama gue. Azan, karena gue berbahan nih, dia ke kamar mandi sholat duluan. Terpukul hati gue. Terus lo nya sholat, cuma maksudnya ya gak itu yang gue bilang. Ya Allah, yang biasa gue ke masjid ngingetin, kok tiba-tiba gue agak drop, tiba-tiba taruh dulu sejam dulu. Itu yang gue rasain sekarang. Ya, ditunda-tunda ya. Ya.
Tapi ya tetap maksudnya gua lawan. Makanya gue bilang gue tiap sholat subuh, ya Allah kuatkan iman hamba. Makanya itu salah satu, makanya gue ngeliat lu gitu kan, ngeliat hijrah gue ya lu gitu kan, lu lagi ikut apa kajian. Penampilan lu sekarang ada lah rasa iri, jujur ya. Kan gue senang sama lu kan, lu sadar gak gue tanya-tanya gitu. Iya. Itu ada rasa iri, lu lihat DP lu, profil WhatsApp lu gitu kan. Wah, kok bisa, gue bilang gue nggak bisa. Tapi bagus loh, kita tuh iri sama orang yang maksudnya yang ibadahnya bagus gitu ya. Yeah. Bukan berarti gue ibadahnya bagus ya, nggak gitu ya. Ini salah satu ilmu yang gue dapet tuh. Iri, hasad itu kan sama tuh. Hasad atau iri itu diperbolehkan. Iya, itu yang kan? Positif lah ya. Diperbolehkan hanya dua poin, lebihnya nggak boleh. Apa itu? Yang pertama itu tentang harta seorang hamba yang dikasih nikmat tapi dia sedekahkan ke orang miskin, itu boleh iri tuh. Dia kok bisa bagi-bagi itu babi padahal banyak duit gitu kan. Itu boleh. Masalah harta yang disedekahkan itu boleh tuh iri. Namanya gibtoh. Apa? Gibtoh. Masalah gibtoh itu namanya. Yang kedua itu masalah ini ibadah gitu. Misalnya rajin sholat, tahajud, iri tuh boleh. Kalau iri dengan lu gimana kok? Ya itu nggak boleh lah. Nggak boleh. Misalnya donan gemuk banget, iri itu nggak boleh. Nah itu boleh. Ya nggak boleh dong. Gue ikhlas lu iri sama gue kalau gemuk. Kan bilang cuma 2 tadi boleh. Bercanda. Gitu. Selebihnya tuh dilarang. Baru tahu gue. Iya. Kalau itu iri sama apa? Ibadah namanya apa? Iya tuh gibtoh itu 2 itu. Oh, oke. Gibtoh itu maknanya kalau nggak salah iri yang diperbolehkan, hasad yang diperbolehkan gitu. Masya Allah. Iya sih. Ya benar sih. Kalau kita iri sama yang baik, bisa iri yang positif ya? Yep, positif. Bolehin itu. Boleh. Ya positif kan banyak. Pokoknya 2 itu aja. Positif kan secara umum ya. Masalah apa? Masalah makruh mubah juga ada kan positifnya. Kalau ini kan masalah itu doang. 2 itu doang diperbolehkan. Gitu. Iya sih. Benar juga. Tuh keren. Insyaallah gue support lo, yakin Allah bakal ngasih jalan yang terbaik. Ya bismillah aja. Yang penting gini, gue pernah dengar dalil ya. Nggak tahu itu sabda Nabi Muhammad atau firman Allah, cuma aku pernah dengar, lupa kan. Ya, jadi isinya seperti ini, kalau seorang hamba itu berusaha sabar, maka Allah sabarkan gitu. Ngerti kan? Ngerti. Tapi kalau kita nggak berusaha sabar, Allah nggak akan bersabar. Berusaha aja dulu, aku pengen sabar, Allah sabarin langsung ya. Allah udah ngomong gitu. Makanya manusia nggak pernah harus berpikir jelek ya kok. Nggak boleh. Yakin aja. Maling aja kasih rezeki, masa orang yang mau hijrah aja nggak dikasih ya? Ya udah pastilah. Ya semuanya makanya kan dikasih rezeki itu ada 2, rezeki mutlak sama rezeki ikhtiar. Bedanya gimana? Ya kalau rezeki mutlak itu ya kita diem aja dikasih. Iya sih. Nyampe aja ke kita. Nyampe. Iya. Lu diem nih. Ada aja orang, Dan coba deh nih. Ngasih. Ini permen enak nih, rezeki. Iya. Rezeki. Gitu. Nah, kayak tadi gue kesini nih. Kan nggak ngapain. Gue kan nggak keluar tuh. Lo beli makanan kan buat gue. Ya rezeki gue. Nggak ngapa-ngapain. Iya. Lu ketemu gue rezeki ya. Ntar gue beliin aja. Nah, padahal gue mau beli kan. Iya. Nah, gue diem aja tuh. Dapat. Iya. Ada itu yang mutlak. Kalau kasih yang mutlak. Jadi perumpamannya itu kayak pohon. Rezeki mutlak itu buah yang di pohon itu udah matang tuh terus jatuh. Nah, itu mutlak. Nah, rezeki yang ikhtiar, ada buah yang masih di tangga itu, kita harus manjat dulu tuh ikhtiarnya. Kita ambil tuh, dapat tuh rezeki. Gitu. Oke. Itu yang udah istilahnya kalau yang jatuh itu udah nggak bisa. Itu mutlak kan. Allah pernah berfirman, apa ya? Allah itu udah menetapkan rezeki semua makhluk sebelum
menetapkan rezeki makhluk 50.000 tahun sebelum pembentukan langit dan bumi. Udah dicatat duluan. Oh, sudah ada yang mutlak itu. Iya, udah ada. Beda sama yang kita cari lagi yang petik buah itu. Nah itu gue belum paham itu mutlak atau ikhtiar. Cuman Allah ngomongnya cuman gitu aja, nggak ngomong yang mutlak atau ikhtiarnya, itu enggak. Cuman Allah udah netapin kita 50.000 tahun sebelum pembentukan langit dan bumi. Masya Allah. Udah dicatat dulu di Lauhul Mahfuz gitu. Jadi ya sebenarnya kita harusnya tenang ya. Harusnya. Cuma karena kita nggak tenang, karena kan godaan iblis, takut ada was-was itu dari setan. Tau nggak kok, gue sekarang kan di bidang event ya, kerja gue di bidang wedding organizer. Iya. Ketemu klien, ya kan. Gue sampai alhamdulillah yang gue rasain sekarang, gue nggak pernah ketika dia nggak jadi gue marah-marah, wah anjir nggak jadi. Iya. Gue sekarang lebih ke pasrah kok. Lu jadi syukur, nggak ya udah. Gini. Tapi alhamdulillah ya rezeki gue. Ya, sebentar. Misalnya kita dikecewain sama orang, kayak tadi tuh dikecewain kan. Kita harusnya jangan pernah menyalahkan manusia. Karena itu dari Allah. Iya, betul. Semua kegagalan, semua keberhasilan dari Allah. Misalnya gua nih ya, dicaci maki tiba-tiba di jalan. Gini ya jelek lah ya. Kepala ya jelek. Terima dan yakini bahwa itu dari Allah. Allah tuh ngerakin dia buat mencaci maki kita. Setuju. Gitu. Kalau kita nyalain orang itu, ya kita salah dong. Ya, gua ngapain nyalain orang? Karena Allah yang gerakin. Ya, insya Allah sih enggak ya. Karena sampai ada yang pernah sama gue gini. Enggak, kadang dulu gua ya marah-marah. Oh iya dulu ya. Kan kita nyalain manusianya. Zaman syuting kan nggak ya, jadi kita ya. Casting ya kan. Ada kayak proyek apa nih ya kan. Nggak jadi. Marah-marah wah. Gara-gara lu nih jadi begini. Nah itu kan nggak boleh. Iya sih. Nggak boleh. Tapi gue nggak sampai wah kalau enggak cuman gimana nggak dapat sama gue. Padahal Allah ngasih yang terbaik. Pasti. Semua ini Allah kasih yang terbaik. Allah kan adil. Gitu. Adilnya Allah itu jadi gini. Yang kita lakuin misalnya maksiat ya, kejelekan ya. Jadi sebenarnya Allah itu nggak zalim sama hambanya. Nggak misalnya diazab. Bukan keinginan Allah. Itu karena dosa kita. Semua yang jelek-jelek yang kita nggak enak terjadi sama kita tuh, itu karena dosa. Karena dosa, nggak ada yang lain. Karena Allah nggak ngejolimin kita. Allah kan maha suci. Dan dia nggak akan menjolimi hamba-hambanya. Gitu. Jadi apapun kita dapat keburukan, dapat musibah, rezeki seret, ya kan? Dari kita sendiri. Penyakit itu dari dosa kita yang pernah kita lakuin. Karena setiap dosa ada efeknya, ada efek jerahnya. Allah udah ngomong. Kalau kamu maksiat, ini loh efeknya loh, kamu pasti sial aja istilahnya. Jadi Allah itu nggak pernah ngejolim, itu akibat diri kamu sendiri karena manusia itu bodoh dan zolim. Bodoh dikatain bodoh karena nggak mempelajari ilmu agama, itu Allah katain bodoh. Zolim karena kita berbuat dosa, dan itu akan balik kita pasti sial, nggak mungkin nggak, pasti sial. Istilahnya kalau manusia nggak ngelakuin maksiat beruntung, nggak akan pernah sakit hati, nggak akan pernah sial, nggak pernah, pokoknya baik-baik semua. Karena kita ini maksiat, semua umur kita bermaksiat kan. Ya udah, pasti ada kesialan. Setiap manusia di sini pernah sial deh, pernah nggak enak deh kejadiannya, itu dosa. Nah, kan kita berdosa semua ya. So, ya semuanya lah, gue juga berdosa, pernah berdosa. Jadi gimana kalau udah ngelakuin seperti itu nih, nanti efek jerahnya bakal ke kita, walaupun udah lama kita ngelakuin kan. Ya udah, kita minta doa aja, minta ampun. Jadi caranya minta ampun, nggak ngelakuin dosa itu lagi, dan taat sama Allah. Iya benar. Itu doang, minta ampun aja. Rezeki seret, kan pekerjaan susah dapet, terus mungkin dicela orang, dihina orang, direndahkan, udah itu karena dosa. Kalau nggak karena dosa mereka nggak akan gitu, dan kita nggak akan seret. Yang penting kita akuin aja ya, kita zolim, kita banyak dosa, ya Allah telah ampuni, terus minta bersihin aja. Kemarin kita berikhtiar ya kajian lah, sholatnya di masjid tepat waktu lah, insya Allah
Allah kalau ada kemauan seperti itu, Allah bimbing, pasti Allah bimbing gitu. Jadi kan ada dalil kalau Allah itu tidak akan merubah suatu kaum sebelum kamu itu merubah dirinya sendiri kan. Begitu, makanya kita harus gerak dulu baru Allah tuntun gitu. Kalau kita nggak gerak ya Allah biarin. Kalau kita berpaling dari Allah, Allah berpaling juga dari kita gitu. Jadi makin hitam nih hati yang tadi ngomong gitu. Ketika hati udah ketutup susah. Kalau hati udah kekunci, walaupun misalnya orang lain nasihatin gua nih, mau ustadz apalah yang bagus-bagus lah, kalau dirinya belum bisa niat terima, tetap Allah akan tolak. Allah akan palingkan hati karena udah terlalu pekat banget. Kalau udah ketutup itu susah. Tapi ada loh ke orang yang parah tiba-tiba preman, tiba-tiba bertobat total tuh ada ya. Ya itu kan hidayah. Kembali lagi hidayah. Kalau Allah udah, kan Allah yang berkehendak, kalau yang nentuin hamba yang ini gue pengen kebaikan nih gitu kan, langsung dikasih hidayah. Walaupun dia mau hitung pekat ya artinya banyak maksiat, kalau menginginkan kebaikan untuk dia dikasih. Kalau nggak menginginkan ya nggak dikasih. Kan semuanya tergantung Allah gitu. Iya sih. Tapi bener nggak sih kok kayak kita misalnya kena paku gitu. Itu salah satu dosa nggak sih? Pasti. Makanya orang harus istighfar kan ketika semua itu karena dosa yang gue bilang tadi itu. Seluruhan apapun yang nggak enak yang terjadi di kita, keburukan apapun, siapapun, pikiran nggak enak, semuanya, ketenangan nggak ada, pikiran runyem, itu dosa. Udah itu dosa ya, karena Allah nggak mungkin ini kan jolim sama manusia, nggak mungkin. Allah iya, benar sih. Jadi udah itu dosa. Makanya jalan keluarnya tobat. Itu doang. Allah udah kasih tunjuk loh, mau enak hidupnya ya tobat, taat. Itu doang. Baru nanti keberuntungan dan harus sabar ada waktunya gitu. Lumayan kena sih ya, sebenarnya kurang lebih paham ya. Tapi ini benar-benar ngingetin gue lagi sih ya. Tapi ini ada untungnya juga, kita dapat musibah. Bisa kayak kena aku tadi kan, nah kita udah minta sama Allah, ya Allah setiap misalnya musibah yang terkena ke hamba-hambamu, tolong itu jadikan penggugur dosa. Bener, dikabulin mau. Setiap kita kena apa, penyakit apa, musibah apa, itu sebenarnya penggugur dosa. Iya. Salah satu penggugur dosa. Iya. Itu pembersihan. Makanya istighfar ya, astagfirullahaladzim ya Allah. Iya. Karena para ulama itu, para di zaman dulu tuh, kalau nggak ada hujan takut, wah dosanya nggak dikurangin nih gitu. Oh gitu? Iya, sampai begitu keyakinannya. Kok ada hujan takut? Itu gimana maksudnya? Tadi bilang ujian. Oh ujian, kaget gua. Kalau nggak ada ujian tuh takut malah. Waduh, nggak ada ujian nih, dosa nggak dikurangin nih gitu. Kalau ada ujian malah alhamdulillah. Nah itu tauhidnya tinggi. Tapi memang bener sih. Dulu. Ya, gue belajar itu dari usaha gue sih kok. Tapi nggak sedetail ini ya, kayak dulu tuh usaha ketika nggak jauh kayak gini. Ketika lagi rame lupa, ketika sepi kan masih besok gimana ya? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu kan salah satunya ya. Iya. Ya Allah, akhirnya apa? Doa, sholat. Ya, itu kan gitu. Ketika lagi susah ya kan, lagi banyak manusiawi, lupa. Ya itu salah satu cara Allah untuk kebaikan hambanya. Tapi kita lagi banyak duit, wah enggak, males-malesan nih sholatnya. Iya. Ya Allah kasih ini dong, ujian, namanya peringatan. Oke. Disertin dikit nih, ingat nggak kalau mau balik kan gitu. Itu anak lo baik, alhamdulillah ya, gue inget ya. Disertin. Justru kalau jadi Allah tuh kadang-kadang ke hambanya tuh suka gini, ada caranya biar hamba itu tetap taat. Si hamba ini nggak dikasih nikmat harta, tapi walaupun dia pas-pasan, wah doanya makin banyak, sholat tahajudnya, sholatnya tepat waktu di masjid. Allah menginginkan hamba itu begitu, karena ada kebaikan di surga gitu. Nggak dikasih tuh harta, ada yang begitu. Kan sekarang kita kalau misal mau sholat tahajud bahas mudah-mudahan rezeki lancar ya, sedekah lancar. Ya itu memang ada dilancarin, tapi ada juga yang kayak seperti tadi itu. Malah Allah pengennya
ini yang terbaik buat kamu. Kamu dikasih harta, kamu akan nyeleweng lagi. Gitu Allah. Gue malah pernah denger, jangan salah, orang yang dia banyak rezeki kadang-kadang itu ujian terus-terusan tuh. Yang apa? Kasih uang, rezeki bagus, kan? Malah itu bahkan Drew sendiri tuh ada yang kayak gitu. Ya ujian itu kan nikmat, itu ujian juga. Musibah tuh semuanya ujian tadi bilang. Udah uang kita ingat sama zakat, bagi-bagi rezeki sama orang, 2,5% keluar apa enggak? Kalau enggak dosa terus, ya kan? Ada beberapa contoh manusia yang kadang-kadang kita lihat sholat, nggak ibadah, nggak beramal, tapi kok kaya banget, enak gitu, nggak pernah sakit gitu kan. Iya. Nah itu ada yang begitu, Allah kasih terus. Iya. Jadi Allah nggak mau ngasih dia apa ya, musibah, walaupun dia nggak taat, dikasih terus, nggak sholat nggak apa-apa, Allah kasih malah tambah. Kalau tambahin terus nikmatnya, dia mungkin ada proyek berhasil, terus dapat rezeki gampang gitu, sehat walafiat, nggak ada sakit, nggak ada apa. Tapi ketika Allah begitu, tiba-tiba ya Allah azab. Itu yang ngeri ya. Itu namanya istiraj. Oh iya, istiraj. Itu ngeri banget. Istiraj. Iya. Ngeri. Emang dibikin lupa udah manusia itu. Ngeri ya. Nauzubillah minalik ya. Serem. Aduh, kok lu punya nggak Mas apa ya, quotes apa sih yang sekali apa kayak masukan buat para penonton YouTube gua? Jadi buat para penonton ini apa sih namanya? Ini kan dulunya Spas, semua pasti ada solusi. Semua pasti ada solusi. Jadi apapun orang ya, contohnya salah satunya kalau mau berubah ada jalannya, ada solusinya. Apapun ya, contohnya ibadah, usaha, jangan pernah menyerah lah intinya. Ya walaupun kita dalam kesusahan, terus kayak nyari rezeki itu sulit banget, ya kan? Karena yakin aja, karena sesuai firman Allah, siapa yang bisa meningkatkan takwa, maka Allah akan penuhi semua kebutuhannya. Jadi inti semua ini kita pengen ya istilah enak di dunia lah ya, menjemput rezeki itu gampang, nggak ada masalah, hidup tenang. Yang satu sih, takwa itu harus ditingkatkan gitu. Nah masalah apa ya, tawakal, kan kita harus tawakal ya, ikhtiar dan tawakal. Nah tawakal itu tawakalnya seperti burung gitu. Burung itu kan pagi-pagi berangkat tanpa berpikir hasilnya seperti apa nanti. Pergi balik dapat makan aja, kenyang aja, dan dapat makanan buat anak-anaknya aja gitu. Iya, gue baru kepikiran. Iya. Jadi ya udah, kita ikhtiar dan tawakal aja sama Allah gitu. Allah supaya dimudahkan. Masalah hasil nggak usah dipikirin, itu bukan kita, bukan apa ya, bukan ranah kita gitu. Hasil itu Allah, ya kita ikhtiar aja gitu loh. Ikhtiar dan berdoa, tawakal pada Allah. Misalnya kita dagang apa gitu ya, dagang minuman lah contohnya gitu. Waduh, dagang minuman ntar dapat ini nggak ya, duit nggak ya, terus cukup nggak ya, nggak usah gitu. Dagang aja, kerja itu kan ibadah, ya kan. Dagang aja, hasilnya biar Allah yang nentuin. Karena rezeki kita nggak harus dari dagangan itu kok, nggak harus, itu kecil banget orang lingkupnya kalau dari dagangan itu mikir. Bisa jadi dari yang lainnya. Iya, dari semua arah Allah kasih. Makanya takwa tingkatin dulu, maka Allah akan penuhi semua kebutuhan gitu. Dan tawakal seperti burung, nggak berpikir kan burung. Coba hasilnya ada nggak ya, ntar bingung dia, waduh kalau keluar ada nggak ya, nggak gitu, udah keluar aja udah itu ya, kenyang aja, balik aja bawa makanan gitu. Makanya disuruh tawakal itu seperti itu gitu. Contohnya kan contoh burung, ikhtiar dan tawakal. Iya, ikhtiar dan tawakal gitu. Tapi ini apa? Tapi memang buat kita berat. Karena apa? Tauhid kita kurang, keyakinan kita kurang sama Allah. Memang kadang kita apa ya, suka nggak percaya, suka nggak yakin gitu. Emang kayak gitu ya, kayak gitu kan? Iya. Iya, ya gue juga begitu.
nggak yakin. Ya itu emang godaan setannya di situ. Makanya Allah ngomong, siapa yang benar-benar yakin sama Allah, udah pasti hidupnya enak. Gitu. Iya sih. Nggak ada beban. Makanya Nabi Muhammad itu dulu itu awal itu ngajarin itu tentang tauhid. Tauhid dulu, yakin dulu, baru ibadah. Gitu. Kalau ibadah duluan, tauhidnya nggak ada, nggak yakin, pasti nggak yakin. Makanya tauhid dulu. Nabi-nabi terdahulu tuh ngajarin tauhid dulu tuh ke sahabat-sahabatnya, ke umat-umatnya, baru ibadah tuh. Gitu. Karena yakin dulu di sini dulu nih, tauhidnya dulu dibenerin, baru ibadahnya kan bagus. Gitu. Nah, kalau masalah masalah sholat nih ya, kalau orang sholat masih ngelakuin kemungkaran, maksiat gitu, berarti ada yang salah dalam sholatnya. Karena sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita masih ngelakuin keji sama mungkar, berarti sholatnya nggak ada gunanya dong, nggak berefek gitu. Makanya bisa dilihat, kita bisa koreksi diri sendiri. Kok gue masih maksiat ya? Wah, ini sholatnya benerin dulu nih. Ketika sholat benar sesuai syariat, sesuai tuntunan Nabi, nggak akan keji mungkar itu nggak akan kita lakuin. Udah pasti, karena sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jelas banget dalilnya, ya kan? Gitu. Kenapa orang udah sholat rajin, kayaknya rajin banget nih tahajud apa? Tapi ada kemungkaran yang masih dilakuin sih. Nah, ini cek di sholatnya. Apakah kurang khusyuk? Apakah bacanya makna kita nggak tahu? Cuma ngucap-ngucap doang. Banyak faktor di sholatnya. Makanya sebenarnya apakah udah sesuai syar'i? Ya kan? Dari mulai wudunya, apakah sempurna kan gitu? Sholat itu kan dari mulai wudu dulu harus sempurna dulu. Wudu nggak sempurna, udah kesini nggak ada apa-apanya, nggak akan berpengaruh di kita. Makanya kita makanya itu gunanya majelis ilmu. Ya kita harus belajar. Makanya Allah bilang wajib belajar ilmu agama bagi setiap manusia. Cewek cowok wajib. Gitu. Ya buat wajib. Itu. Terutama buat kita dulu ya. Harus buat kita dulu. Memang kita koreksi diri kita kan, kita nanti kan sendiri. Iya. Di akhirat nggak ada yang bisa nolong. Ya buat gue kita. Kalau ke surga ajakin gue nanti. Nah, sini. Ngajak sih. Ya nggak apa ngajak kayak sekarang ngajak gue kan. Kalau gue nggak mau. Tapi ya gue ini ilmu yang berguna buat gue kok. Ya ini buat sharing-sharing kita aja ya. Supaya semoga bermanfaat bagi penontonnya Donan.com official ya kan. Ya, teman-teman yang kemarin galau kan, hari ini mungkin dapat solusinya. Ya mudah-mudahan sharing bareng-bareng. Ya, yang penting itu sih kalau bisa datang ke majelis ilmu itu akan merubah semuanya. Pasti berubah. Seseorang aja sih kok kalau boleh tahu? Sekarang di Masjid Al-Fatah Jakarta Timur. Al-Fatah. Di gue juga namanya Al-Fatah. Emang banyak kan Al-Fatah iya, itu Fatah. Di daerah itu. Terus ada Masjid Nabawi apa gitu Pak. Di daerah Jakarta Timur juga kan di situ. Jadi dekat-dekat situ ya. Jadi yang dekat aja dulu gitu. Rutinin aja dulu kan gitu. Ya pokoknya kalau kita menuntut ilmu untung sih kita dapat pahala. Jadi pahala itu kayak ibadah haji tuh. Pahala kita menuntut ilmu. Kalau kita misalnya mau datang ke masjid ya, dari rumah itu udah malaikat itu ngepakin sayap tuh ke penuntut ilmu. Sampai ke majelis itu. Dan di majelis itu para malaikat kumpul istighfar. Allah ampuni si fulan yang ada di situ ampuni. Dan rahmat Allah turun. Di situ ada ketenangan. Pokoknya ya Masya Allah banget sih kalau kajian itu. Awalnya nggak percaya gue. Iya sih bisa tenang. Iya bisa. Lu sempet mikir kayak gitu? Iya. Makanya coba kan. Bener nggak sih gitu? Ya udah, gue coba sekali 2 kali. Masih biasa itu. Masih alah boring kan. Males gitu. Tapi udahlah coba gitu kan. Lu sempet itu? Sempet mawar dong. Apa itu? Mawar apa? Awalnya saya coba-coba. Mawar sih. Tapi emang begitu awalnya. Iya. Awalnya begitu, tapi ya alhamdulillah ya kalau kita gerak ya Allah tuntun.
pasti Allah tuntun, apalagi kita belajar ilmunya Allah ya, dan diwajibin ya udah pasti dibimbing, pasti kok dibimbing, walaupun awalnya males lama-lama enak gitu. Makanya paksain dulu, males nih paksa ke masjid aja lah, nggak apa-apa gitu ya, walaupun cuma setengah jam sejam nggak apa-apa ya. Gue berapa kali nelfon lu video call, tiba-tiba bentar ya, lu pakai peci ya kan? Iya, gue lagi kajian. Oh iya sorry kok, telepon lagi kajian. Oh iya, wah Riko rajin nih gue nggak itu ya, ketika lihat WhatsApp lu tuh profilnya kan bukan foto lu kan? Bukan. Wah, bener-bener ya, ketemu lu di sini kan? Wih bener, gue bilang apa jamaah. Wah keren, gue bilang ya. Intinya gue ikut senang, gue iri juga ya, iri yang positif ya buat ke gue. Boleh. Semoga gue juga bisa berubah untuk lebih baik lagi. Amin. Ke depan, karena lu terlalu malam pulangnya, karena ini udah malam juga. Jam 8 lewat. Ya, jauh lagi ya. Iya. Sejam lebih perjalanan. Iya makanya insya Allah malam ini udah lancar sih. Terima kasih banget buat hari ini kok. Sama-sama. Semoga keturunan kita tetap berjalan. Amin. Riko memang dari basicnya udah baik. Ini sedikit ke info, walaupun dia artis besar, Instagram bercetang biru tuh nggak pernah sombong dari dulu. Siapapun lu tanya, siapapun lu mau say hello Riko, ya buat sekarang dia lebih baik, gue ikut senang. Sukses buat Riko, sukses untuk usahanya yang bakal jalanin tuh, bakal pantengin terus Instagramnya. Amin. Bakal berjalan ya. Belum bisa kasih tau apa udah kasih tau nih, nanti aja lah ya. Ya, pokoknya Riko ini buka usaha. Lagi proses ikhtiar. Proses ikhtiar mau usaha ya. Semoga usahanya lancar ya kok. Amin. Untuk lebih baik, berkah semuanya. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Kamera sudah ke depan. Terima kasih semua. Jujur podcast kali ini agak berbeda. Saya agak sedikit kena lah intinya. Terima kasih Riko. Jangan lupa komen and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.